Minggu Advent yang kedua, firman Tuhan itu pertobatan gaya hidup. Khususnya firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 8. Ya, saya menjelaskan Injil Markus itu antara 4 Injil, ada 4 Injil ya. 4 Injil. Yang pertama, yang paling awal ditulis adalah Injil Markus. Tetapi di dalam Alkitab, Matius dan Markus susunannya. Bukan Markus dulu. Walaupun Markus ini paling awal ditulis, tapi kitab yang kedua di dalam Perjanjian Baru. Karena kitab Matius itu paling lengkap tentang Injil ini. Sehingga gereja mula-mula memilih Injil yang pertama di dalam Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya Injil Markus itu yang paling awal, paling cepat ditulis di antara 4 Injil. Maka ayat yang pertama berbunyi begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Selama 400 tahun sesudah Nabi Maleakhi, 400 tahun tidak ada Nabi, tidak ada nubuat. Sesudah 400, maka disebut masa kegelapan. Begitu gelap, bangsa Israel hancur, tidak ada harapan. Tapi tiba-tiba 400 kemudian, tiba-tiba ada suara. Tulisan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ini mirip dengan kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian juga pasal 1 ayat yang pertama juga pada mulanya. In the beginning. Jadi sesuatu yang baru akan dimulai. Seperti Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi ini. Maka semua dimulai baru. Dengan isi Injil ini. Inilah permulaan. Pada mulanya. Itu sangat mirip. Tapi yang aneh bagi kita yang membaca 4 Injil ini, sebenarnya inti Injil ini tentang Yesus Kristus. Tetapi setiap Injil, 4 Injil ini dimulai dengan kisah Yohanes Pembaptis dulu. Langsung Yesus lahir, kemudian Yesus mungkin masa kecil, masa pelayanan disampaikan udah jelas. Karena inti Injil itu Yesus Kristus sendiri. Tetapi mengapa 4 Injil semuanya mulai dari kisah Yohanes Pembaptis dulu? Mengapa demikian? Karena ada nubuat. Karena perjanjian lama itu nubuat, perjanjian baru itu penggenapannya. Kedatangan Yesus Kristus bukan secara sembarangan atau tiba-tiba. Tidak. Sebelum jauh hari, pada perjanjian lama, sudah ada nubuatnya, khususnya yang pertama, Yesaya 40 ayat 3. Ada yang mempersiapkan jalan baginya, bagi Tuhan. Bagi Tuhan di dalam kitab Yesaya itu Yahweh, Yehova. Tetapi dalam tafsiran Yahweh itu namanya diganti dengan Yesus. Ada yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Artinya Yahweh dan Tuhan itu sama. Dalam tafsiran Injil, setiap Injil. Jadi sesuai dengan nubuatnya dari Yohanes, dari Yesaya, ada yang mempersiapkan jalannya dulu. Kemudian ada nubuat dari Maleakhi. Kitab Maleakhi itu kitab yang terakhir ya di dalam Perjanjian Lama, tahu ya? Yang terakhir. Ada nubuatnya kitab yang terakhir, kitab Maleakhi itu. Suatu hari namanya hari Tuhan akan datang Nabi Elia. Nabi Elia itu yang tidak mengalami kematian. Langsung terangkat ke surga. Sehingga menurut pandangan orang Yahudi, suatu hari nanti Nabi Elia akan datang kembali ke dunia ini. Sebelum Mesias datang. Sehingga Yohanes Pembaptis ini, dia berteriak-teriak di padang gurun. Dia ambil kutip ayat dari kitab Yesaya. Mempersiapkan jalannya untuk Tuhan. Kemudian gaya hidupnya
dia makan belerang dan madu hutan, kemudian ikat pinggangnya tadi ya, jubahnya bulu unta. Kayak hidupnya mirip dengan Elia juga. Seperti tertulis 2 Raja pasal 1 ayat 8. Mirip sama Elia ini, Nabi Elia. Dan kehidupan Yohanes Pembaptis itu mirip. Mengapa menulis ini? Karena yang dinubuatkan kedatangan Nabi Elia ini sudah datang. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dialah yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan kitab Maleakhi. Sehingga maksudnya apa? Elia sudah seperti dinubuatkan di dalam 2 kitab itu sudah datang Yohanes Pembaptis itu, sehingga yang kemudian datang, yang Yohanes Pembaptis yang kemudian itu, yang datang itu betul-betul Mesias. Itu maksudnya. Sehingga 4 Injil ini betul-betul memulai cerita kisah Yohanes Pembaptis dulu. Sehingga sesudah Yohanes Pembaptis itu yang datang itu betul-betul Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yang akan datang melalui keturunan Daud. Jadi untuk itu, Yohanes Pembaptis itu dia berteriak-teriak. Ada persamaan dan perbedaan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ada bedanya. Yohanes Pembaptis itu nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Yang orang yang paling besar yang lahir dari perempuan. Karena nabi yang terakhir. Baru datang sebelum Yesus Kristus. Dia begitu melihat Mesias yang sudah datang. Karena nabi-nabi yang sebelumnya semua mereka hanya melihat dari jauh. Ada bedanya. Yesus dan Yohanes. Yohanes itu dia membaptis banyak orang di sungai Yordan. Ya, mengapa banyak tempat pelayanan ada di zaman itu? Mengapa di sungai Yordan? Karena suatu hari nanti Mesias akan datang, dia akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Seperti Yosua. Karena Yosua dan Yesua, Yesus itu artinya sama. Keselamatan. Maka suatu hari nanti akan datang Mesias seperti pelayanannya seperti Yosua. Sehingga mereka menanti-nantikan Mesias di sungai Yordan. Dia berteriak tentang dosa bangsa Israel. Kemudian dia membaptis dengan air. Baptisan air tobat. Tapi Yesus itu berbeda. Ayat ini, ayat 8 tadi ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus akan membaptiskan orang berdosa dengan Roh Kudus. Bedanya air dan Roh Kudus. Ya, dua-duanya apa artinya? Air itu hiasan, rambang, nubuatan. Tetapi Roh Kudus itu kenyataannya. Jadi dia juga membaptis banyak orang dengan air. Itu bukan berarti dengan air itu dosa manusia dihapuskan, tidak. Orang yang menerima iman dengan air baptisan itu, dia akan melihat kenyataan baptisan yang betul-betul akan dilaksanakan oleh Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Jadi ini bedanya. Jadi itu bayangan dan wujudnya. Itu bedanya. Tapi yang samanya tadi ya, itu ada kaitan dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kemudian dua-duanya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus khotbah yang pertama. Kalau saudara-saudara buka setiap Injil, buka khotbah yang pertama yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis dan dari Yesus Kristus sendiri, khotbahnya sama. Khotbahnya ya. Matius 3 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu khotbah dari Yohanes Pembaptis. Kemudian Markus 1 ayat 15 ya. Baca bersama-sama. 2-3. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Jadi dua-duanya khotbah yang sama tentang pertobatan. Mengapa harus bertobat? Karena kerajaan surga sudah datang. Yesus Kristus membawa kerajaan surga di bumi ini. Saudara-saudara, surga di mana? Surga bukan suatu tempat di sana atau di sana seperti orang-orang di sini ya. Oh, suatu nanti aku mati mungkin di sana, kurang tahu di sana. Enggak. Surga di sini. Kalau saudara-saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, di sini sekarang surga. Sudah datang 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Untuk menerima kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sama-sama yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang pertama, dia harus bertobat. Itu sebenarnya inti yang paling penting untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau berbicara tentang pertobatan, itu metanoia ya, ada dua dimensi. Kalau seseorang orang berdosa, kalau diselamatkan, ada urutannya, urutan keselamatan. Orang berdosa, dia hidup di dalam kegelapan, dia mati secara rohani, tapi tiba-tiba dipanggil. Dulu tidak bisa mendengar khotbah dari pendeta. Apa yang disampaikan itu bosan, jenuh. Tetapi suatu hari dengar, merasa dipanggil. Itu semua ceritanya tentang saudara-saudara. Artinya saudara-saudara dipanggil. Orang mati dipanggil, kemudian lahir baru, kemudian dia bertobat. Kalau bertobat, Tuhan memberi iman kepada saudara-saudara, kemudian dianggap orang benar. Tadi orang berdosa, tapi dianggap orang benar, kemudian menjadi anak Allah, diadopsi. Kemudian setiap hari mengejar ya pengudusan. Kemudian kalau langsung ke surga sebenarnya enak, tapi masih harus hidup di bumi ini sehingga terus bertekun dengan iman itu. Kemudian pemulihan itu nanti saudara-saudara mati, baru dipanggil panggilan yang kedua, dipanggil itu dipermuliakan saudara-saudara. Jadi itu semacam ada proses. Di proses ini yang pertama pertobatan. Itu untuk diselamatkan. Harus bertobat untuk menerima kerajaan surga. Keselamatan anugerah Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Sehingga dia menjadi anak Allah. Jadi ini metanoia itu satu kali. Seumur hidup saja. Tetapi ada pertobat yang lain, yang kedua. Sisi yang kedua, pertobatan pengudusan. Itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan sudah terima, sudah ada, sudah menjadi warga kerajaan surga. Tetapi itu semacam tingkatnya. Tadi yang pertama sudah berubah statusnya. Status bebas seperti saudara. Statusnya sudah diganti. Statusnya apa? Anak Allah. Tidak akan berubah selama-lamanya. Sudah jadi anak Allah, tapi tingkatnya di antara saudara-saudara beda-beda imannya. Jadi untuk meningkatkan kekudusan atau iman kita, setiap hari kita bertobat. Berulang-ulang. Itu harus terjadi. Jadi bagaimana cara yang bertobat? Pengudusan. Jadi bertobat yang pertama, di antara saudara-saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan, saudara-saudara harus bertobat. Harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena dunia ini sementara hanya ada dua jalan, surga dan neraka. Orang menerima, dia memiliki hidup, dia tidak menerima Yesus Kristus, menolangnya, Mesias yang sudah datang, kesempatan yang terakhir diberi kepada orang berdosa, itu pun menolak seperti bangsa Israel, ribuan tahun terus menolak, tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, tempat yang tersedia untuk mereka itu neraka. Sehingga saudara-saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau menerima, pasti Tuhan dan Roh Kudus memberi keselamatan anugerah ini. Tapi yang kedua tadi ya, itu
Orang yang lahir baru, terus dia bertobat untuk menyucikan diri kita. Itu caranya. Karena setiap hari saudara-saudara sudah menjadi anak Allah, setiap hari dari pagi sampai malam, kerja saudara-saudara, kegiatan saudara-saudara, semuanya penuh dengan dosa. Jangan menganggap saudara-saudara orang baik. Di dalam gereja tidak ada orang baik. Orang baik tidak akan menerima Yesus Kristus. Orang baik ada di luar gereja. Yang ada di dalam gereja, semuanya orang najis. Orang kotor. 24 jam kerjanya berdosa terus. Bagaimana caranya untuk bertobat? Yang pertama, pandanglah Yesus. Yesus Kristus itu seperti kaca. Karena Yesus Kristus itu teladan baik. Seperti hukum Taurat. Kalau disebut dosa, harus ada syaratnya ya. Syaratnya. Melanggar hukum, mengapa? Karena ada syaratnya. Syarat orang Kristen itu apa? Teladan orang Kristen itu Yesus Kristus. Seperti kaca. Tadi pagi saudara-saudara melihat kaca. Di mana? Kotor. Seperti itu, melihat Yesus Kristus, kita tahu kekurangan dan kenajisan kita apa. Maka Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Saya juga setiap pagi bangun, setiap kali mandi, melihat kaca, ingat ayat ini. Melihat Yesus yang sempurna. Pandanglah Yesus yang pertama. Kemudian sesudah melihat Yesus, memandang Yesus Kristus, teladan baik, yang sempurna. Kemudian yang kedua, kita tahu di mana kita kotor. Kemudian yang kedua, bersihkanlah oleh Roh Kudus. Harus mandi. Titus pasal 3 ayat 5. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, kita membersihkan diri kita. Hati kita, pikiran kita, tangan kita. Bulu kita, mata kita, semua kaki kita dibersihkan. Seperti setiap hari saudara-saudara mandi. Kemudian sudah mandi, yang ketiga menggunakan manusia baru. Manusia baru. Efesus 4 ayat 24. Dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika saudara-saudara sudah mandi, saudara-saudara harus pakai pakaian yang bersih, yang putih, yang bagus. Jangan sesudah mandi, kalau pakaiannya yang tadi berkeringat, masih kotor, pakai lagi. Itu orang bodoh ya? Orang bodoh. Kalau sudah mandi, harus pakai pakaian yang putih, yang bagus, yang bersih. Itu seperti seseorang kalau mau masuk ke perjanjian lama, masuk ke ruang maha suci. Bagaimana caranya? Masuk ke pintu, tapi bait Allah, kemudian di depan ada mesbah. Melihat Yesus. Kemudian lewat mesbah, kemudian ada air pembasuhan. Mandi. Kemudian baru masuk ruang kudus, ruang maha kudus. Bertemu dengan Tuhan. Jadi itu caranya. Tetapi mengapa kita tidak dapat bertobat sungguh-sungguh? Semua orang mau bertobat. Tapi yang pertama, tidak tahu di mana dia kotor. Tidak tahu di mana saya kotor. Karena kita sekarang hidup di dalam kegelapan. Teman-teman juga semua kotor. Sehingga dia tidak tahu di mana dia kotor. Dibersihkan bagian mana. Itu ya karena
hidup di bumi ini. Kita masih hidup di bumi ini. Maka Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara-saudara keluar dari dunia ini, saudara baru tahu di mana aku kotor. Kalau sudah tahu di mana kotor, pasti saudara-saudara akan mandi. Dosa itu seperti kotoran. Kotoran. Sudah kena kotoran itu, bagaimana saudara-saudara tanpa mandi langsung tidur? Berhari-hari, berbulan-bulan, belum pernah mandi. Itu tidak bisa terjadi. Kalau saudara-saudara tidak pernah bertobat dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, karena sering melakukan dosa, saudara-saudara ya tidak tahu kotornya di mana. Maka tidak bisa bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, ada banyak alasan dan berulang-ulang berdosa. Amsal 26 ayat 11 ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing. Anjing dia itu muntah makanannya, kemudian anjing itu makan lagi. Makan lagi. Dia bertobat sedikit, kemudian ya berulang lagi. Misalnya, kadang-kadang marah sama orang tua. Kemudian nanti menyesal. Oh, aku anak yang tidak baik. Bagaimana aku bisa melawan orang tua? Dia menyesal, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Sehingga ya marah lagi sama orang tua juga. Sering disebut di sini namanya manusia. Saya sering dengar kata ini di Indonesia. Antara jemaat. Jangan dikatakan saudara-saudara namanya manusia. Seperti orang beragama lain. Mencari segala macam alasan. Jangan berulang lagi. Putus saudara-saudara. Dosa-dosa yang saudara-saudara lakukan setiap hari. Setiap saat. Putus dengan jelas seperti Tuhan Yesus Kristus teladan kita. Dia taat sampai mati. Di atas kayu salib untuk saudara-saudara. Untuk menebus saudara-saudara. Dosa saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau berdosa lagi, ada keinginannya, hawa nafsunya muncul. Coba sebentar melihat Yesus yang ada di atas salib, yang mencurahkan darahnya untuk menebus saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita berbuat dosa sembarangan? Jangan dikatakan namanya manusia. Seperti orang beragama lain. Putus, taat, sampai mati. Seperti Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk dan lingkungan hidup. Dia selalu bergaul dengan teman-teman yang suka berdosa, nakal-nakal. Tetapi dia pulang ke rumah terus, Tuhan ampuni dosaku. Tetap bertemu dengan orang-orang nakal. Ya bagaimana dia sungguh-sungguh bertobat? Enggak. Sikap bertobat yang benar itu dia betul-betul meninggalkannya. Tempatnya, lingkungannya, pergaulannya, kondisinya. Seperti Yusuf. Dia digodai oleh istri orang lain, Potifar. Waktu itu, dia lari. Dia melarikan diri tempat itu. Jadi, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan. Meninggalkannya. Coba saudara-saudara mengalami kemenangan atas dosa-dosa yang saudara-saudara lakukan setiap hari. Sukacita yang luar biasa. Mulai dari hal yang kecil. Coba lakukan. Putus perkataannya, perbuatannya, sikapnya terhadap orang tua, terhadap teman-teman, atau dirinya sendiri. Dengan sikap yang jelas, ketaatan. Yang terakhir, ada berkat. 3 berkat pertobatan yang benar. Sebenarnya kita menyebut banyak berkat-berkat di bumi ini. Tetapi berkat yang paling penting untuk saudara-saudara dan saya, itu pengampunan dosa. Nanti semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan.
di takhta pengadilan Allah berdiri. Waktu itu dosa kita tidak diampuni, ya, apa gunanya berkat-berkat yang naik? Di dalam kehidupan saudara-saudara, di dalam hati saudara-saudara, di dalam gereja ini saudara-saudara, kalau ada dosa, tidak ada berkat. Itu kebenaran. Kebenaran mutlak. Masih ada dosa sedikit di dalam hati saudara-saudara, sedih. Karena enggak datang berkat Tuhan. Sebagai orang Kristen itu paling menyedihkan. Untuk itu, kita harus betul-betul bertobat. Berkat yang pertama, pengampunan. Pengampunan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, saudara-saudara ya, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti muntah, segala salah makan. Kalau salah makan harus muntah. Muntah semuanya di hadapan Tuhan. Enggak apa-apa. Tuhan akan menerimanya dengan cara Yesus Kristus. Muntah semuanya, yang pertama, Ia adalah setia dan adil. Tuhan kita setia. Dan juga adil. Keadilan terhadap dosa, saudara. Upah dosa itu maut. Saudara-saudara harus dibunuh. Tapi keadilan dari Tuhan kita itu sudah dilaksanakan oleh cara Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi dengan kesetiaan dan keadilan, yang pertama Dia akan mengampuni segala dosa kita. Di sini segala dosa kita. Dosa zaman lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Segala dosa kita diampuni. Yang kedua, pengudusan. Sehingga itu ayat B ya, ayat B. Bukan hanya pengampunan segala dosa kita. Yang kedua, menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan. Menguduskan saudara-saudara. Jika saudara-saudara betul-betul mengakui dosa saudara-saudara di hadapan Tuhan. Maka imannya bertumbuh. Kenapa saudara-saudara imannya enggak bertumbuh? Karena tidak bertobat setiap hari, setiap saat. Kurang tahu di mana kotornya. Dikuduskan setiap hari. Sehingga ya berkat Tuhan berlimpah-limpah. Berkat Tuhan itu tidak seperti mungkin uang saku kita ya, terlalu pas-pas ya, enggak. Berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Melalui pengudusan kehidupan kita. Kemudian berkat yang terakhir, tidak ingat lagi. Dosa kita tidak ingat lagi dari Tuhan. Ayatnya Ibrani 10 ayat 17. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan kita, Allah kita tidak akan mengingat dosa-dosa saudara. Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan dan dosa saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh bertobat, mengapa saudara-saudara masih menyimpan rasa berdosa, rasa berdendam? Itu bukan pikiran yang diberi oleh Tuhan. Itu dari iblis, saudara-saudara. Sudah mengakui semua dosanya, saudara-saudara sudah diampuni. Allah kita tidak mengingatkan kesalahan saudara-saudara lagi. Sehingga Roma 8 ayat 1 sampai 2, baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lo yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Maka saudara-saudara sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari trauma-trauma apapun, kesalahan-kesalahan yang sudah lakukan. Sudah diampuni, sudah disucikan, sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan kita. Di mana ada Tuhan seperti ini? Inilah Tuhan kita. Terjadi melalui cara Yesus Kristus. Di bangsa ini, di Indonesia ini, kalau melihat ke depan, saya selalu berpikir, coba melihat anak muda, remaja. Karena inilah masa depan kita, harapan gereja kita. Saya harap saudara-saudara
Di bumi ini banyak anak-anak yang pintar banyak. Yang gelarnya tinggi-tinggi S2, S3 banyak. Lulusan mungkin universitas yang berkualitas di luar negeri banyak. Tetapi Tuhan mencari anak yang suci. Anak yang saleh. Dialah yang mengubah bangsa ini. Inilah harapan kita, saudara-saudara. Jadi, lepas dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang saudara-saudara lakukan. Bertobat sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudara akan diberkati, dan bangsa ini juga diberkati. Inilah firman Tuhan. Minggu